Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam majelis ilmu, dalam majelis Al-Quran di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang kelak akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan majelis kita surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Betul ya? Sudah ya? Oh iya, Al-Alaq separuhnya. Baru 10 ayat ya? Al-Alaq. Silakan dibuka surah Al-Alaq-nya. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kemudian tetapi alif satu huruf, mim satu huruf, lam juga satu huruf, dan setiap hurufnya bi akhrati amsalihha. Setiap huruf yang dibaca oleh seorang hamba maka baginya 10 kebaikan dan 10 pahala. Surah Al-Alaq. Sampai ayat yang ke-10 kemarin, sekarang ayat yang ke-11. Ara'aita. Ara'aita itu artinya apakah pendapatmu? In kana 'alal huda. In seandainya kana dia 'alal huda, di atas petunjuk. Ya, ara'aita in kana 'alal huda. Begitu. Jadi ini mengkisahkan tentang ya, seorang hamba yang dilarang untuk mendakwahkan agamanya. Ya. Begitu karena ya, berbagai macam alasan. Begitu. Kalau fenomena-fenomena fenomena-fenomena yang terjadi di kaum muslimin sekarang ya. Ustadz kalau nggak cocok ditolak di tempat tertentu gitu, nggak jadi pengajiannya, begitu dengan alasan-alasan ya yang mereka kemukakan. Padahal Allah SWT berfirman, ara'aita, bagaimana seandainya kalau ternyata yang kalian tolak itu, yang kalian larang itu ternyata justru dia yang berada dalam kebenaran. Au amara bittaqwa, atau mereka justru menyuruh terhadap ketakwaan. Gitu. Karena prinsipnya dakwah itu mengajak, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian apalagi dakwah tentang tauhid ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya, yang menjadikan tugas para nabi dan para rasul. Ara'aita ya, yang ayat yang ke-13,
bagaimana pendapatmu in kadzdzaba wa tawalla, ya. Jika dia yang melarang kebaikan itu justru ya yang mendustakan dan berpaling. Jadi ini peringatan kepada seorang hamba ya, yang justru orang yang menghalangi kebaikan ya. Ternyata kata Allah, bagaimana kok ternyata yang menghalangi kebaikan orang berbuat baik itu justru dia yang sebenarnya berdusta atau berpaling. Alam ya, alam ya'lam. Tidakkah dia mengetahui bi anna ya sesungguhnya bahwasanya Allah ya Allah yara itu artinya melihat perbuatannya gitu. Kalla sekali-kali tidak, kalla sekali-kali tidak, la illam yantahi jika mereka tidak berhenti ya menghalang-halangi manusia dalam berbuat kebaikan ya, la nasfa'am bin nasiyah itu ancamannya Allah itu keras, la nasfa'am bin nasiyah kami akan menarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Masya Allah ya. Jadi kalau seorang manusia, seorang hamba tidak berhenti dalam ya menghalang-halangi yang lain itu dalam berbuat kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memasukkan ke dalam neraka tapi ditarik ubun-ubunnya ya, kemudian Allah lemparkan ke dalam neraka. Nasiyatin kadzibatin khati'ah ya. Ubun-ubun yang mendustakan dan khati'ah ya, dan mereka yang durhaka. Kemudian kata Allah, kalau sudah kamu dilempar ke neraka, falyad'u nadiya, falyad'u, maka biarlah ya, nadiyah, dia memanggil golongannya. Itu. Atau biarlah dia berteriak memanggil siapa yang bisa menolong dirinya, falyad'u nadiya. Ya. Sanad'u zabaniyah. Ya. Jadi di dalam neraka itu ada namanya zabaniyah. Zabaniyah itu adalah malaikat yang Allah tugaskan ya menyiksa orang-orang di dalam neraka ya. Kalau malaikat Malik itu kan penjaga neraka, 'alaiha malaikatun ghiladun syidad ya. Penjaga nerakanya itu tidak pernah tersenyum ya, bengis, kasar gitu. Itu penjaga nerakanya. Kalau yang bertugas menyiksa namanya zabaniyah gitu. Dia jangan dirahmati Allah ya, makanya kalau punya anak jangan dikasih nama zabaniyah ya. Ini tukang siksa ya, tukang itu zabaniyah, ini malaikat ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib ya, sekali-kali tidak ya. Justru ya, jangan kamu taat kepada mereka yang suka menghalangi seorang hamba berbuat kebaikan. Wasjud waqtarib, justru bersujudlah kepada Allah dan dekatlah kepada Allah. Ya, jemaah yang dirahmati Allah, mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19 ya. Oh iya, di situ ada ini ya, ada wasjud waqtarib, itu ada kalimat atau sujud tilawah ya. Kalau jamaah barangkali membaca itu baik di dalam sholat maupun di luar sholat, disunnahkan oleh Allah, oleh Rasulullah untuk bersujud ya, sujud tilawah dan berdoa, sajada wajhiya lilladzi khalaqas samawati wal ard ya, dan seterusnya. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin ya. Jadi ada kalimat ya sajdah ya, biasanya ditandai dengan garis di bawahnya. Kalla la tuti'hu wasjud wa qtarib, di luar dan di dalam salat disunahkan. Baik jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lihat ya ayat yang ke-11. Silakan saya bacakan kemudian para jamaah mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bersih ya.
bukan nirah tapi nirah ya. Ha, hi, hu ya, versi. Ara'aita in kana 'alal huda. Ya, kamu ingatkan kembali huruf dal itu ya berada pada ujung lidah yang menempel ke gigi seri atas. Ya. Jadi huda bukan huda, ya. Huda, didu. Karena biasanya itu ya, ya bukan ade, ya biasanya kegeser ade, ya bukan ade tapi ade, ya. Jadi ujung lidah nempel ke gigi seri atas. Ya. Jadi alal huda bukan huda ya. Begitu. Itu soalnya suaranya terlihat dan terdengar jelas meskipun tidak dilihat posisi lidahnya. Kalau salah memposisikan pasti suaranya sangat berbeda. Kemudian ayat yang berikutnya au amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ya, alam ya'lam bi anna Allah yara. Ya, ditahan dulu ya'lam. Di situ ada mim mati bertemu dengan ba ya. Di situ ada ikhfa syafawi ya. Ya. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ya, jadi di situ juga kami ingatkan kembali barangkali ada yang lupa ya. Lanasfa'an bin ya di situ ada gunnah. Setiap ada nun yang bertasydid maka itu gunnah. Gunnah itu suara nunnya dimasukkan ke rongga hidung. Ya, dimasukkan ke rongga hidung ke rongga namanya khaysum. Jadi kalau bahasa ini agak sengseng. Bin ya masuk ke hidungnya, bukan bin biasa tapi suara masuk ke hidung. Lanasfa'am bin nasiyah. Jadi itu. Baik, kemudian ayat yang berikutnya nasiyatin kadzibatin khati'ah. Silakan. Khati'ah ya. Ya, bukan khati'ah ya. Begitu. Kemudian juga pada huruf sad ya, nasi ya. Sad itu posisi bibir kita, posisi lidah kita, ujung lidah nempel ke gigi seri bawah ya. Sambil dibuka mulut kita. Nasi ya, sa, si, su ya. Sama juga pada posisi huruf ta ya, dia diangkat. Khati bukan hanya khati tapi khati ya. Khati'ah ya. Ya, kemudian ayat yang berikutnya ayat yang ke-17 fal yad'u nadiyah. Silakan. Ya, sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Silakan. Ya, masih terdengar bukan wasjud ya. Ya. Ujung lidahnya jangan sampai nempel ke langit-langit ya. Wasjud tapi nempel di gigi seri bagian atas ya. Supaya tidak terdengar wasjud tapi wasjud. Nah. Kalla la tuti' ya to-nya angkat kalla la tuti'hu hu ya wasjud wa qtarib ya.
Baik, kita bagi 5 ayat, yang kedua 4 ayat ya, dari 11 sampai 15 ya.